tua dan peran keluarga dalam kehidupan. Yang saya hormati Bapak Adi Rudiana SPDI selaku Kepala Sekolah NTS Kamarun. Yang saya hormati seluruh jajaran staf dan pelajar Jaya Kamarun. Dan yang saya hormati Ibu Bapak dan teman-teman dari pujian itu hanyalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita kenikmatan Islam, yang masih memberikan kita kenikmatan jasmani maupun rohani, sehingga berkat rahmat, berkat kasih sayangnya kita semua masih diberikan kesehatan untuk bisa melaksanakan kaji kita, untuk bisa melaksanakan kaji kita, meluangkan waktu kita dan untuk memenuhi undangan menuntut ilmu di kampus Kamarun ini. Lalu bahwa berkata semoga selamanya dapat berkelanjutan kepada junjungan kita semua yakni Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas perjuangan beliau melibatkan agama Allah, alhamdulillah pada hari ini kita semua masih bisa merasakan bagaimana nikmatnya keimanan dan bagaimana nikmatnya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini, insya Allah, saya Indra, siswa tingkat 11 program Bahasa dan Sastra SMA Budi Mulkan Kalsut akan menjadi Master of Ceremony pada pagi hari ini. Ibu Bapak hadirin semua, akan ada beberapa rangkaian acara yang akan kita ikuti pada hari ini. Di antaranya yakni pembukaan
pembacaan ayat suci Al-Quran, penyampaian tausiah, doa, dan yang terakhir ditutup dengan penutupan. Sebagai pembuka, marilah kita sama-sama lakukan kalimat Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Beri harapan semoga acara pada hari ini berjalan dengan lancar. Amin ya Allah. Untuk acara selanjutnya yakni pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Zaki dan kita yang akan membacakan surat An-Naba. Kepada Ananda, Zaki dan kita dipersilakan untuk menuju ke depan. Ini ya di sini ya. Mau duduk sini. Duduk aja nih. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang apakah mereka saling berkata-kata? Anin naba'il azim. Tentang cerita yang besar, hari mati. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Yang dalam hal itu mereka berselisih. Allah saya'lamun. Tidaklah mereka akan mengetahui. Summa saya'lamun. Sekali lagi, tidak setelah mereka akan mengetahui. Alam naj'alil arda mihada. Bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamba. Wa khalaqnakum azwaja. Wa jibala awtada. Dan gunung sebagai asas. Wa khalaqnahum azwaja. Dan kami menciptakan kamu berpasang-pasangan. Wa ja'alna nawmakum subata. Dan kami menjadikan jantungmu untuk wajahnya laila libasa. Dan kami menjadikan malam sebagai pakaian. Shallallahul Azim. Masya Allah, telah kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh siswi dan siswa dari kelas Tahfidz dan Allah. Kita akan langsung ke acara selanjutnya, puncak dari acara hari ini, yaitu penyampaian tausiah dari Al-Ustaz Ucu dan Budi MPDKT yang pada saat ini telah ada di depan kita semua. Sebelum memulai, baiknya kita mempersiapkan pendengaran kita dan membuka hati kita untuk menerima berbagai macam ilmu baru yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz. Makanya kita akan mendengarkan penyampaian tausiah dari Al-Ustaz Ucu dan Budi MPDKT. Kepadanya saya persilakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Bapak Ibu, orang tua murid, juga para jamaah, tidak lupa para guru dan asatidz dari Lembaga Pendidikan Al-Marwah.
yang Ustadz cintai dan banggakan, para siswa-siswi yang pada hari ini, pagi ini hadir. Mudah-mudahan kehadiran semua stakeholder dari Citypark ataupun dari semua lembaga yang ada di Al-Marwah ini, baik itu yayasan dan guru-guru, ini akan mendatangkan keberkahan bagi kita semuanya. Tidak lupa ibu-ibu, bapak-bapak, salurkan energi positif kepada anak-anak yang hadir pada saat ini. Mudah-mudahan terkadang kesolehan anak itu bukan dari hasil dibentak oleh kita, tetapi ada dari doa orang tuanya. Jadi mereka bukan diliburkan untuk sekolah, bukan diberhentikan untuk belajar, tapi mereka pun duduk di tempat ini, guru dan anak-anak belajar sama. Ustadz selalu mensupport acara-acara yang diadakan oleh setiap sekolah yang mendatangkan orang tua siswa, maka itu akan menjadi sebuah potensi dan kekuatan yang sangat bagus. Jadi lamun budak nanti tak diajar, kalau nama kudu leuwih, karena engke budak ge biasa diajar. Habar we ari ka budak yang tidak diajar, ari budak tak diajar. Akhirnya si anak juga tidak percaya kepada kita, dan anak pun menjadi kekurangan kepercayaan otoritas kepada kita. Inilah yang sering saya sampaikan di mana-mana. Bapak Ibu, mudah-mudahan kehadiran kita semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sekarang ini lagi tren yaitu learning depression dan stressing learning. Bagaimana anak-anak ini mengalami stres belajar dan dia depresi pembelajaran. Jadi barudak kayaknya teh sehingga suka tinggal diajar, tapi padahal mah stres sebetulnya. Kenapa? Karena ternyata apa yang kita harapkan tidak sesuai. Sok coba tinggal kayaknya menurang kali di sekolah, kudu teh nyimpan kantong teh di mana dina tempatna. Kadang budak teh lor di mana we, dialungkeun di mana we. Sakapun urang kali teh begitu balik sekolah teh sapatu teh masih kene dipake dol-doledan kana kasur. Keun bae tong diamakan. Nah, budak teh capek ada teh. Tolong diamalkan. Kenapa? Biarkan anak itu beristirahat dulu pikirannya. Tidak boleh kita langsung. Nanti di mana wae habisnya kostum apa ke rumah harus diajar capek, kemudian apa? Lalu kemudian kita datang ke rumah dimarahi. Tidak boleh. Makanya nanti anak menjadi depresi learning. Dia akan jadi learning depresi. Jadi ada apa? Jadi ada kekacauan dia itu dalam belajar selanjutnya. Malahan kemarin ibu bapak ada sebuah konferensi pers bahwa ternyata ada lembaga ormas tertinggi mengatakan kalau bisa katanya sekolah kita tidak ataupun jangan sampai full day, jangan sampai katanya pulang sampai sore. Kenapa? Karena ternyata gejala ini akan mengakibatkan si budak jadi capek dan kabungkur masa sekolahnya dibikin kajian 12 di jam 12 istirahat mungkin maghrib ngaji barudak teh, tapi barudak teh tinggal tuh jangan di dokter jangan di profesor. Akhirnya mah tidak langka tuh akhirnya mah. Karena apa? Karena mungkin ada kelelahan dia berpikir, kelelahan dia ada kecapean itu, ya capek akhirnya mah. Balahan di mana sih kuring tinggal? Akhirnya yang di negara sekolah nanti tidur poe, Senin, kemudian Rabu, kemudian Jumat. Engke dina dinten anu opat, eta teh libur si budak teh. Dan ternyata itu apa? Peningkatan IQ-nya bagus. Sabab urang kali lamun di kelas, lamun ku guruna dihubungkeun ning pare sakola, guruna belajar apa? Eta teh cenah macam eta teh. Ya, dia langsung asik, dia jadi kabayan lamun pare teh si otak teh istirahat. Tuh eta teh ku ibu teh ku bapak teh kudu ka kaca eta teh. Jadi budak teh aya kulin. Ya, budak teh aya kulin. Makanya saya menyampaikan di mana-mana, Bu. Saya menyampaikan di mana-mana. Kalau nanti anak sekolah dari Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu tong BPR. Sabtu Minggu tong di BPR. Iya Pak Guru teh jual kieu, ade ya, ade katanya ya, supaya nanti Sabtu Minggu tidak main, ini PR buat kalian. Sik budak teh ira lina atuh ieu teh. Ya, nepikeun ka ngeuweun budak teh jadi elek-elek teh ngadon kerung. Namun sebabnya karena ini menghadapi PR yang sangat banyak. Makanya saya kepada anak nanya kalau pulang sekolah, "Dek, ada PR enggak?" "Ada Bapak, hadir ku Bapak Desia." Namun sebabnya budak teh atueun Bu. Begitu juga bobo cing tibra, namun sebabnya ngarep bahagia semua kali. Begitu budak sare teh jual, "Bapak atos beres gabung." Desia kuku lahu khairul kasiro.
Akan baik daripada budak stres, budak depresi, meninggal sih ada kurang, kita kira kurang nggak bisa. Ada sarwa bisa mah nggak boleh ulang punya. Nah ini apa ini yang menjadi catatan bagi kita semuanya. Maka, nah ini ada 3 konsep, ada yang mempengaruhi, 3 pengaruh terhadap konsep tubuh kita kalau anak sudah stres. Ya, jadi lamun murang kali tinggal buui sekolah ngalukeun kantong di mana wae, kemudian dia pakai sepatu dialukeun di mana wae, murang kali jo jebret nuntukan panto tadi, lalu jo langsung nyawa HP budak teh berarti capek. Tong di bawah ngobrol heula setengah jam, keun we angkat. Model kadong kapan mulai kasumpingan caroge, lamun caroge eueuh di padang, ulah bakal ditanya bapak mawa naon ulah. Nah, sabab teh namahan stres ka salah kita. Bapak senang nyanak naon senang pesanan mama kada teh hilang senang boro-boro pikiran Pak Bu pesanan karena apa? Karena dia sedang apa? Sedang capek pikirannya. Maka biarkan dulu suami duduk 10 menit. Suruh dia duduk 10 menit. Lalu dia begini, buka dulu HP, lanjut TV, biarkan aja. Nanti kalau sudah 10 menit suami akan memanggil ibu dengan bahasa yang sangat enak. Bunda, bebek kesini sayang. Bapak gitu. Tapi kalau orang yang ada orang mayungan kemudian mendadak kenapa bertanya kepada dia, kita agak capek. Saya tidak akan berbicara tentang suami, kurang kali itu. Apa Ustaz pengaruhnya? 1, akan berpengaruh. Stres ini akan berpengaruh 1 ke nervous system. Maka si anak bakal insomnia. Misalnya orang kali anu terbiasa bobo. Kenapa? Karena nervous systemnya dia terganggu. Sistem dari neuronnya dia saraf-saraf otaknya terganggu. Kenapa? Karena dia kelelahan. Saya menerangkan di pengajian, lamun jami capek pikiran saya capek, tapi lamun jami capek fisik bakal tidak bobo sakit dulu. Lihat aja nanti anak-anak kalau dia susah tidur itu capek pikiran, tapi kalau dia tidurnya tidak itu berarti apa? Fisik yang capek. Ini yang harus dibangun oleh kita. Maka kita cara kita tinggal ibu, lamun salah kita sarewat berarti akan berarti capek awak, tapi lamun salah kita bisa sare berarti capek pikiran sakit dulu. Ini gampang kan mendeteksinya seperti itu. Karena nervous system kita itu berpengaruh. Si anak menjadi insomnia, dia sulit tidur dan kadang-kadang kalaupun tidur tidak lama jam 1 megoledatnya mungkin gugah deui begitu. Adapun nanti begitu udah tidur kemalaman kalau bangun pasti lebih siang. Mungkin budak sekolah pada sekolah sok budak pulang kali. Kenapa? Nervous system dia itu terganggu karena ada stres. Paham ya? Yang kedua, yang akan mempengaruhi endokrin system. Apa endokrin? Kelenjar endokrin dia terganggu. Kurang kali ibu bapak, kenapa? Dia makannya juga rata-rata budak kalau untuk sarapan balik sekolah karena sarapan gula. Kenapa? Ada sistem endokrin yang terpengaruhi. Nah, sabab kurang rusuh, budak nak kerek budak bu. Kemudian apa? Ibu kemudian ataupun tidak dipersiapkan, akhirnya apa? Anak pergi sekolah tanpa sarapan. Saya anjurkan adik-adik semuanya ya, kalau mau sekolah sarapan dulu. Kenapa? Karena kalau nanti perutnya tidak kosong dan ada isi itu biasanya menaikkan IQ. Jadi lama murah kali cara sarapan ada antibody. Kemudian apa? Ini bu IQ-nya menurun. Makanya usahakan dia sarapan. Tong ageng-ageng ting sarapan nama. Sama konen lah 18 sendok. Ya, bala-bala bagaimana? Cukup sakit dulu ya, jangan kenapa kan orang tua dulu gitu Pak, orang tua dulu gitu. Kalau mau sekolah gimana? Ngeposan kan gitu ya, sanggup dikepel, tinggal dikir-kir, baru lu tadi diasupkan karena plastik cimkuring emut kene, tadi hasil kebelan sagu gitu ya. Kenapa? Karena otaknya bagus. Kalau tidak sarapan menurunkan daya IQ. Termasuk gurunya juga. Kalau mau ngajar harus sarapan dulu. Sebab lamun guru ke sarapan lah rek ajar eta teh ningali murid teh kalaroning siga nasi konen. Ya, sarapan dulu bagus sekali. Tiga pergi ibu kampungna. Jadi eta teh tara make uyah dalurna geus asin. Dan itu jadi bagus ke otak dia jadi bagus ke otak dia. Akhirnya apa? Bikin sistem itu. Makanya akan berpengaruh kepada endokrin sistem. Makanya saya selalu menganjurkan seperti itu. Alhamdulillah Bu, kalau kita ibu mau bapak agak simpel, makan dulu pisang 1 ya, kemudian minum dulu, kemudian teh, gitu aja. Berangkat sekolah atau berangkat pengajian, nanti pulang pengajian sarapan boleh seperti itu. Yang penting jangan kosong kalau mau belajar. Saya dulu di pesantren, kalau ingin dicek Pak, tinggal di masa kita. Ustaz suka bilang begini, Cuk, nggak sarapan Can, nggak Can, tolong kamu Can, mau akan tinggal di tulisannya begitu. Nah, siapa bilang, boro-boro Arab gundul, Arab tegundul misalnya, mau akan tinggal itu begitu, itu dulu saya pesantren begitu, sarapan jelas, nah, jung kali itu, tinggal di dapur, sugan ayam namanya. Ini kenapa? Karena sistem endokrin berpengaruh dari apa yang masuk ke kita. Sistem endokrin dipengaruhi lagi yang kedua apa? BAP.
Ya, jadi anak kalau mau belajar itu BAB-nya. Kalau dia lancar BAB-nya bagus Bu, konsentrasinya akan fokus. Kalau dia tidak keluar BAB di pagi hari itu biasanya menurun ketika dia dalam proses pembelajaran. Makanya anak-anak itu harus micin enjing-enjing supaya nanti endokrinnya jadi bagus. Ya, nyalain budak we udah geus sarua. Ditanya teh, "Ari mama sok micin karena sok we, ari ka mana eta sok?" Ari dahar 3 kali sok sapoe. Cobi ibu eta ka mana ka luar nanya. Kenapa? Kalau dia tidak keluar tiap hari makan 3 piring, kebayang gacan bakso 5 mangkok. Gacan ini kemana? Maka dia kalau tidak keluar itu menempel di apa? Di kolon. Menempel di kolon. Nah, dia di kolon-kolon ini jadi kotor. Kolon itu artinya apa? Dinding usus. Dan dia kalau kotor, 1 emosional, luka 2 sulit konsentrasi. Itu dari mana? Karena dia kotor Bu, dinding ususnya. Makanya harus didetok keluar. Makanya di Cina anak-anak itu dia maafin, saya tidak menerapkan Cina. Anak-anak kalau dia mau sekolah harus BAB di bawah jam 7 pagi. Supaya apa? Dia tidak akan fokus di sekolahnya. Ketawi di DG, anu dacan maricin. Ya, mari tunjuk jauhnya bapak nama dacan nggak tinggal. Kenapa? Ada yang sudah 3 hari, 4 hari, karena itu akan berpengaruh. Yang ketiga, ada imun sistem. Ini akan berpengaruh. Jadi stresnya bapak ibu pengaruh kanu tilu, hiji kana nervous system, saraf-saraf, yang kedua ke endokrin, ke hormon, kemudian yang ketiga ke imun, antibody. Antibody tinggal kurang kali punten punya ya tembok tepugu-pugu werpo jol haree di pugu-pugu meleperbo teh jol langsung memasuk ke arena kawat kunaon ada tes yang nggak tahu dicabang ke nyawe anu ratu kumanya tong sakola punya endingnya sina budak teh jol pong eta teh nya begitu ku hidungna tong sakola tuh ending ada arieu kieu mah eta teh hararanna teh nepi ka jam 7 teh kita bikin jam 7, begitu jam 7 lewat beda asup sekolah jual ih soalnya nah teh antibody itu teh artinya dia lemah karena apa? Karena stres. Kenapa dia hari itu seringkali menjadi seperti karena apa? Mungkin di hari itu ada beban pikiran yang tidak bisa dinetralisir oleh dirinya, akhirnya dia stres mayunan poerpo malahan tinggal budak malah mun poe Jumaah rek poe Sabtu baralungan non sabab isu poe maka kahayang teh poe teh Sabtu teh Minggu. Ya, dan biasanya kalau menghadapi Senin kan stres ya. Coba poe Senin barangkali ibu jadi jual raru deh itu mengkira-kira mana jual karung ya dan carete. Kenapa? Karena dia menghadapi satu minggu dan dia ternyata maaf ini di Inggris ada sebuah jurnal British Education ternyata rata-rata anak itu dia hari Senin banyak yang meninggal dunia. Kenapa? Stres. Jadi ternyata di itu mah ngarantun gede sebenarnya Senin. Karena menghadapi Senin itu berat itu. Menghadapi Senin berat. Yo kene dia bedak ke Senin request itu. Belum Senin kene ge geus kieu parung. Karung gitu kan ya. Kenapa? Karena dia stres. Makanya ibu bapak kalau ada beban di hari tertentu kepada anak itu netralisir oleh kita agar dia semangat belajarnya setiap hari. Tapi kita mikirnya dan ada ini mudah piknik ke kebun binatang gabudang sare tidak so. Bujang opat terus gugah teh. Wah, juga ada yang kemana apa dia kebun binatang. Nah tuh ini wayang kita kayak angkatnya jam 7 dia senang ada persiapan tuh tinggal kita gini yang bisa ngagugahkan budaknya. Nah itu ibu sok laporan ke usahanya kumanya ngagugahkan pun anak lain hese endingnya tidak ada yang membahagiakan dirinya begitu. Kalau ada yang membahagiakan dirinya dia akan bangun sendiri. Maka aku nggak ibu gak cobinya aku calon kayak mama endingnya udah bersih udah beli kalung jual gugah dan opat ya jauh ini udah beli kalung muna tuh bapak mama pada bobot di payung jauh boleh dah kira jam 7:30 besar nah sababnya tapi bisa kaburannya isu akhirnya dia bangun bu kemudian jam 3:30 dia bangun tahajud ditanya ke salah kita mama lu yakin biasa kita ragu ibu gak ada jamnya pan pada bisa kalung tak eta sakit tuh kurang kali mah lamun hoyong gugahna enggal dua caranya hiji hubungan ending nu kadua kasih 2 pilihan bangunnya mau sekarang atau 5 menit lagi itu cara membangunkan anak agar antibodinya bagus. Carlos deh bangun mau sekarang mau 5 menit lagi oh 5 menit lagi bunda sok antar tuh ika 5 menit juga sakit tuh ngan kudu rutin selama 21 hari selama 21 hari nanti kalau sudah 14 sampai 21 hari dia akan biasa tuh bangun pagi begitu karena diberi pilihan oleh kita
Atau waktu itu adek besok ya sekolah dan dianterin sama bunda sama papa ya, nanti besok sebelum sarapan kita ke Alfa dulu, ke Indomaret dulu, ataupun ke supermarket atau udah jual apa. Jadi diberikan apa nutrisi dulu agar dia bahagia. Kantos sok ngarang sesang ngagugakeun urang kali, resip kuning gaduh urang kali ibu. Nah udah teh aya teknikna oh nya kieu kapungkur mah sarua we. Wah rame ngagugakeun urang kali dan dibikin kador dah atuh. Dibikin ka budak kehidupan sare urang anu habeuna makan-makan. Kenapa? Karena tekniknya seperti itu. Jadi sekali lagi, kalau anak ibu sudah stres, kita sudah stres, akan mempengaruhi ketiga sistem. Satu, nervous system, syaraf. Yang kedua adalah endokrin, yaitu hormon. Yang ketiga, antibodi. Dia antibodinya menjadi lemah. Saya tubuhnya tidak baik. Cirinya bagaimana? Satu, tinggal mengurangi kali stres belajar. Hiji, dia detak jantungnya tarik. Jadi kalau mereka melawan mayunan binten naon mereka diajar detak jantungnya deg 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 deg. Nah itu. Coba ibu, mun papangin jeung kabogoh detak jantung gitu kan deg deg deg. Lamun papangin jeung salaki kalem bae detak jantung. Malahan aing berdetak, aing berdetak. Ya, itu si bapak sumi keun bae gitu detakna teh. Tapi itu cenah aya kabogoh deg 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 deg. Ya pasti bu, kenapa? Karena dia stresnya gimana? Karena dia tidak ingin kelihatan dia tidak sempurna. Kalau bertemu dengan apa? Dengan pacarnya. Ada yang salah gimana? Nggak biasa. Maka saya kapal mati deg-degan. Ya, ibu ya bapak deg-degan. Karena apa? Detak jantung mempengaruhi. Itu yang pertama. Kemudian denyut kalau bahasa medis debatnya denyut bukan detak. Jadi si budak teh diajar teh begitu dah. Coba ku ibu dikit. Kalau ibu pintar, bapak pintar, papasi dia. Papasinya gini. Nah begitu ya, rek murang kali pada sekolah capek iya nah, gitu, wah gitu kan, itu artinya dia apa? Dia capek, dia stres dia. Artinya hari itu harus ditenangkan dulu. Makanya bangun tidur jam 5 dia dulu gini, itu bagus. Yang kedua adalah apa? Hembusan napasnya lihat anak kalau mau sekolah ya. Ini saya ajarkan ini untuk orang tua dan kita. Ibu, bapak, kalau dia mau sekolah, nah hembusan napasnya gimana? Kalau dia menghembus nafasnya begini, itu dia sampai itu pikiran. Tapi kalau anak rileks dari diafragma di sini, itu bagus anak. Dek, hari ini sekolah ya saya. Oke, saya Mama siap, Bunda begitu. Kenapa? Karena hembusan nafas berpengaruh terhadap pikiran dia. Kamari ayah mengupingkan ceramah Ustaz, tinggal jami lamun seueur masalah ngarenghapna di mana? Nah, lamun di dia, RT jami tenang. Lihat bayi kan bernafasnya di sini. Nah, orang mah di dia, non bagina, teu loba pikiran orang mah jeung tara stres orang mah. Aslina, lamun ayeuna beas mahal orang mah tara mikiran sakieu nu penting bisa nyusu. Dan anak juga sama. Tapi kalau sudah naik ka dia tinggal, naik ka dia itu biasa cepat. Nah, itu banyak masalah. Oke, tinggal guru lamun ngajar ngarenghapna di dia keur loba masalah. Ya, berarti tanggal sabaraha biasanya lamun sok ngajar nanti ada enggak eta teh tos aya kapingna lamun kaping rek kajian biasanya ngarenghapna di dieu tapi lamun lila kene lapnya di dieu ngarenghapna teh guru teh ngajar ya anak saya asina kualitas. Nah itu dan nanti ibu puncaknya Pak kalau dia anak stres di sini ngarenghapna dah di dieu itu puncak dia berat sekali masalahnya. Nah, ada atus tos sekolah ieu ngarenghapna di dieu teh eta mah lamun caroge punya tos ngarenghap di dieu kan tuntakinan. Ya, kan tuntakinan. Ya, kemudian yang ketiga ini karena dia tubuhnya asam, orang stres kan tubuhnya asam. Kalau orang tenang tubuhnya basah, maka mulutnya dia kering. Bener, perhatikan berapa kali bibirnya. Bisi barelah, bisi katinggal garing, udah tercapai pikiran anak. Tong diantar kurang. Nya ulah eta ibu langsung ada kenapa ya? Ada kata wis urang kali mah. Ieu teh di limpenan ya anggar we, naon sabab di jero masalah. Dia banyak beban. Akhirnya apa? Ini kering mulutnya dan dia selalu kering. Dan itu berarti dia perlu apa? Perlu penenang karena tubuhnya asam. Dia tidak basah. Anak-anak saya sudah perhatikan. Kalau dia mau sekolah tuh dilihat di sini. Biasanya poe Sabtu jeung poe Minggu RT biasanya bagus mulutnya tidak kering. Dia basah. Tapi kalau poe Senin dia langsung garari. Nah, stres ya itu distres. Dan yang keempat adalah telapak tangan berkeringat.
itu dia learning depression, dia sudah stres belajar, diajar cabak ku ibu ku bapak mulih ka bumi teh si murah kali teh oh senang beli basa itu dia sedang capek pikiran. Paham? Supaya anak kita bukan saja pintar otak tetapi tubuhnya juga sehat. Karena budak pintar hari sekolah dari dididik anggar we nagang. Karena budak ayeuna punya pintar tapi dididik. Karena ayeuna murang kali bodoh ge ari sehat maka tinggal semangat diajar. Karena bukan saja mengandalkan otak kalau orang belajar, tetapi dia melibatkan semua aspek dalam kehidupannya. Lalu Ustaz bagaimana cara menghadapinya? Ada 5 cara. Mana ibu praktekin di bumi dari sekolah mah pasti iya mah guru udah diajarkan. Iya mah kena wios sudah orang kali mah tinggal kumaha udah awas dapat kusadayana. Si budak mah leuwih nurut lamun anu nyari tanda dipercaya sakitu. Tapi lamun anu nyari tanda teu dipercaya budak mah nurut. Lamun bapakna teu dipercaya mah nurut budak. Engke guruna anu nyariosna bakal dipercaya karena guru dipercaya oleh dirinya. Karena anak punya sistem apa? Dia syaraf otaknya dia akan merespon apabila orang yang ngomong dipercaya. Ibu, bapak apa yang harus lakukan? 1. Yang pertama adalah ajarkan anak positive thinking. Mama, belajar matematika lieur henteu sanes lieur, acan biasa, gitu biasa gampil gitu. Mama sana beli matematika jeung fisika sana lieur, nya ada mama ke baheula sesarwa lieur. Anu lieur teh jadi ngayung atuh. Harus ngasih bapak, di bapak kumaha sarua bapak ge baheula sana. Beunteun teh di luar. Atuh di imah teh ngageuleuh kan lieur kabehana. Nya namahan stres atuh ya. Bagaimana caranya agar dia ini positive thinking kan? Bukan tidak bisa, tapi belum bisa. Nanti juga sudah bisa, kamu juga mudah begitu. Ya. Bapak sana terbiasa, ya sanes terbiasa gelis, teu acan tiasa ge geus biasa mah tiasa insyaallah kena berjalan we, ulah teu mikiratin kenapa? Karena itu adalah apa? Bebannya di sana. Saya juga begitu, Bu. Bapak ini gimana ya susah saja, ini pelajaran agama katanya. Bukan susah, belum bisa. Nanti juga kalau udah bisa mudah begitu. Kenapa? Anak diri bikin itu supaya positive thinking. Non Bu margina Pak, non margina karena murang kali ayeuna seueur tekanan sakitu nu kadua zaman ayeuna teh. Mata stres teh seueur. Stres teh seueur. Beri Bu itu Pak. Beri dukungan yang seperti itu. Berikan semangat. Ibu juga sama kan? Bapak sana kunaon mama teh sebenarnya asa ieu asa rumeuk sia pameun teh sanes rumeuk dan teu geulis kitu atuh. Nya coba lamun ku salaki langsung ke ibu nya udah mama teh atuh nya jeger mah rumeuk mama teh jeung ulin wae bari teh geura. Jadi masih nggak satu paran terus juga kayak kumaha ibu nya lopat tuh. Kenapa? Akhirnya apa? Stres dia. Akhirnya dia tidak percaya diri. Nu saduh hari kitu mah boro-boro batur na salaki wae teh ngamuji. Akhirnya teh mah cicing we di bumi, ngurung we di dalam padi atau di kamar, ngahulang we kitu terus saya ngaca ngapoe. Nyemarobah, tapi kalau begitu ibu gimana? Mama jangan khawatir, nanti insya Allah kalau bapak ada rezeki, mama ke skincare ya, silahkan. Begitu. Ini gimana contoh, ibu. Contoh. Yang kedua, ajarkan anak tafakur. Ajarkan anak tafakur. Apa Ustaz tafakur? Tafakur itu adalah semacam meditasi, tapi meditasi itu bahasa lain, tapi bahasa kita tafakur, mentafakari dirinya. Apa? Ya Allah, saya kemampuannya begini, mudahkan segala urusan saya. Makanya bikin anak berdoa, Allahumma inni as'aluka ya nafsan mutmainnatan. Ya Allah, aku meminta kepadamu hati dan jiwa saya semakin tenang agar dia tafakur, mentafakari hidupnya. Lamun sim kuring mah sok ieu we puntennya ieu ulah nontoan baturnya. Papa ingin HP, sok urang ieu nya urang nempelkeun heula icisna. Ketos aya ku alu diri kian itu tafakur namanya. Pamari aya nu ngaos geuningan alus ge, Pak Ustaz cenah abdi nyeri tuur keun ibu, berarti aya tuuran keneh. Ya daripada di pikiran ke ibunya, tuh di tapakuran berarti turun aja kene. Pak Ustaz gimana ya menghadapi suami yang keras kepala, berarti bae syukurannya kalau berarti aya sirahan kene sakit. Lamun ibu hoyong keras kepala, kumaha caranya? Kumaha? Atau saya begitu nya. Karena kemarin ada kasus luar biasa. Maafin, kemarin ada kasus luar biasa. Suaminya alat kelaminnya dipotong oleh istrinya. Ya karena dia benci sama suaminya.
Dia marah sama si cemburu luar biasa. Akhirnya apa? Kerbobot diker. Begitu salah kina hudang tarik gigi eueun. Lagi ka mana sedang dikesakeun teu naon Bu. Ka mana sedang lagi teu karasan da kerbobot. Akhirnya apa? Suaminya lalu nanya, mama ya bapak ke mana? Tapi si istri sekarang sadar Bu. Dia langsung, ya Allah, abdi teh ku ngewa pisan sana. Tapi teh ka kontrol nafsuna. Akhirnya gimana? Gitu Bu. Akhirnya belajar hesek. So, belajar da hesek diterapkeun deui kumaha carana? Menyerek di lakbannya. Ya ini apa tuh tinggal. Akhirnya apa? Apapun Bu yang terjadi tafakur dulu. Anak kalau ada masalah, bunda aku dibully, nggak apa-apa. Berarti adek itu kan ada lebihnya. Kalau adek tidak ada lebihnya, orang nggak akan dibully adek. Begitu. Cimkuring hampir nggak sasi pun anak sekolah, bapak aku dibully sama temen, nggak apa-apa, berarti orang asuh sama adek, berarti adek punya kelebihan. Begitu lain orang begitu, oh gitu, naon atuh sana kelemahan anak nya sana itu sok nyebatkeun we hideung, oh udah bener bapak mana nu hideung, atuh jadi gitu, ibu mau jangan begitu, oh gitu deh, ada berarti ada kelebihan. Orang ngebully itu karena ada kelebihan. Berikan Bu tafakur dia supaya dia tidak stres, ya. Kemudian yang ketiga, ajarkan dia berdoa dengan sepenuh hati. Ajarkan dia berdoa dengan sepenuh hati agar dia tidak stres. Ya Allah, Engkau yang maha melihat, Engkau yang maha mendengar. Ya Allah, mudahkan belajar saya, mudahkan di sekolah saya. Nanti si anak sedikit dia akan bagus. Bu, punten biasakeun murang kali diajar ngadoa gitu. Bade bobonya, bade tuan, bade angkat sekolah doa, sedang doa. Tinggal kurang pamun lihat Bu, dia berdoa enggak kalau dia mau berangkat sekolah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bunda, aku pergi dulu sekolahnya. Ya deh, berdoa dulu ya sayang. Dia akan tinggal di Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Dia tidak akan stres Bu dalam belajar. Dan insya Allah nanti di kelas guru-guru sudah menyiapkan doa-doa yang terbaik bagi mereka. Begitu masuk kelas, maka ibu pulang sekolah jangan tanya pelajaran anak, tapi kalau pulang sekolah ibu tanya, hari ini bahagia tidak? Hari ini bahagia tidak? Kalau anak menjawab bahagia, berarti itu bagus. Kalau hari ini dia menjawab tidak bahagia, ibu berikan motivasi yang baik, bapak berikan motivasi yang baik. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat, anak gizinya harus seimbang, bukan harus bagus, tapi harus seimbang agar dia tidak terlalu stres. Paham ya? Gizi yang seimbang, bukan yang bagus saja, tetapi yang penting seimbang. Kenapa? Karena supaya nanti kontrol hidupnya jadi bagus, tidak terlalu banyak asam dalam tubuhnya. Dan yang terakhir, kalau seandainya sudah betul-betul depresi, maka anak perlu terapi yang teratur. Dan inilah efek-efek ketika anak itu ada masalah. Ibu, bapak, saya mengambil teori ini dari Ibnu Sina. Kata beliau terakhir ini, ya, bukan anak itu tidak pintar, tapi ada dua faktor yang menyebabkan dia itu tidak bagus belajarnya. Yang pertama, malas. Awas Bu, udah pintar gitu, malas bisa bodoh. Makanya doakan ke Allah, Allahumma inni a'udzubika minal kasal. Terusnya, namun sore anak, namun tos males Pak, nah jadi tidak berkembang. Biarkan anak itu begitu. Ulah pokoknya mau ulah males, kita menyebabkan udah IQ-nya turun. Apa malas gitu? Kalau sudah malas, pintar begitu, mau ada di berkembang. Yang kedua, dia stres. Kalau sudah stres, dia tidak akan semangat belajar. Makanya tugas kita bagaimana agar anak-anak kita bahagia dan dia happy learning. Ya, lakukan happy learning, bahagia. Terteka tinggal ibu. Gagah jelengan, sosorodotan, karena ayah udah TK mau sekolah. Nah sababnya karena dia bahagia. Tapi begitu masuk SD, begitu masuk SMP, begitu masuk SMA, SMK, terkadang ini muncul karena kebahagiaan yang hilang dari kehidupan mereka. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini
bekal dari saya untuk semua yang hadir pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan sesuatu yang kecil itu akan menjadi besar, dan insya Allah kita doakan anak-anak kita soleh solehah. Terakhir dari saya, Ibu doakannya dina sholat, dina sujud, supaya mengangkali bulan ku Allah di atas benar. Cobi doakan dulu ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Hiji eta. Apa eta mas adanya? Apa? Dua. Allahumma inni as'aluka nafsan mutmainnatan wa yardo biqadaika wa yaknahu bi'itoika. Apa? Nah itu tadi apa ya kita? Kan tadi kayak pinter. Sekali deh nomor 2. Usahakan nomor 2 nah, supaya energi positifnya nyalur pelan-pelan kali, dan ibu akan merasakan anak itu akan menjadi sesuatu yang kita enak, yang kita bahagia melihat anak kita. Sekali deh. Allahumma inni as'aluka nafsan mutmainnatan wa yardo biqadaika wa yakna'u bi'itoika. Apa? Oke, saya kasih tipsnya. Kalau ibu bapak sulit menghafal, 1, baca 10 kali. 2, tulis 10 kali. Ya, baca 10 kali, tulis 10 kali, dan itu akan hafal dalam jangka waktu 5 menit. Yo, baca 10 kali, tulis 10 kali. Sakit tuh. Ini di bumi tong di dia mah tulis tadi. Allahumma ini as'aluka nafsan mutmainnatan wa yardo biqadaika wa yaknahu bi'itoika. Nah eta tulis ku bapak ku ibu di bumi, praktekkan 10 kali baca, 10 kali tulis. Sok bakal apa? Eta cara mengajarkan tahfidz ya, jadi aku berlindung atau meminta kepadamu jiwa yang tenang, dan aku meminta kepadamu ya Allah ridho terhadap takdirmu dan qadamu, dan aku meminta kepadamu ya Allah untuk menerima apa yang kau berikan. Insya Allah kamu kalian bakal jadi benar kalian insya Allah. Saya kira itu saja. Terima kasih kepada SMK Al-Marwah, Ibu Yayasan Wadi Maryam, dan semua guru-guru yang hadir. Insya Allah mudah-mudahan ini bagi kita jadi jariah semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang disampaikan kemudian dari beliau. Kita semua berharap semoga kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk selanjutnya, kita ada sarapan kita sebelum tadi itu bergerak masih ada. Saya sarapan. Ustaz atau sana? Oh gitu. Bu, ngacung kelapa. Nah, mau haji kan dia. Bu, kalian bu, anu harolot tuh ya. Wah, ada di sini. Jadi taruh nanti. Tapi untuk mengarang sepuh. Nah, harusnya.
So, bukan dia. Hiji deh. Ya ini asal dari surat 15. Benar. Ayo. 10 lah. Kayak lima dua. Ibu saya bapak-bapak. Dengan santri dengan siswa. Dengan siswa. Kalau naik kan tuh. Alhamdulillah. Juta hewan. Bukan aja kalau di film bukan. Ada jaga video. 10 lah 10. Ini 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8 hiji deui. Mah. Contoh saya 12. Kan punya kalau merasa harus jual siur inilah tuh alhamdulillah so bu berarti taruh dupi malaikat anu sok ngaluncurkeun diri malaikat namun aku hijrah baik salah dulu mana ya itu gelang dulu maka jualnya gula waktu bu ya siapa nabi yang ke-25 lagi 23 Israel kedua alhamdulillah berarti Muhammad taruh ibu surat kalimat di Al-Quran surat nama paling-palingnya alhamdulillah alhamdulillah masa lagi surat sabar lagi surat tunggu langkungnya sabar Ci ayah gini-gininya iya gini-ginian sok diawas ulang kali gini-ginian anu surat nanti innal insana lafi khusrin surat nama ayat kursi bukan dia ayat kursi wah mereka itu kan besar oke wah alhamdulillah ayat yang ini alhamdulillah jadi yang amplop iya sih yang amplop alhamdulillah ya kakek bu bu surat Al-Fatihah ayat 7 nama wala dolin yo bebas ya bu saha nabi anu bunga Nabi Sulaiman. Oh, ada benar. Bu, ini punya ibu. Oh, anu nulis di pasien amplop bu. Iya nulis di pasien amplop. Jadi kita kaget. Udah pulang. Udah kita ambil. Udah pada beri amplop. Bu. Dupi ibu uningan Al-Hab Abdul Wahab Abu Jahat pamana Rasulullah ya dia bebas bu di mana di bangun bu kayak gapres oh iya banyak tuh kita
Muhammad terangnya nama tuh. Wayangnya terangnya ini nawas tadi. Tadi Ustaz nerangkeun naon? Keterangan orang pinter banyak. Ibu sapi pada anak ya iman siap ini alhamdulillah ya bu amaskeun surat terakhir ayat terakhir Al-Mulk kan biasa so iya tuh nah tuh beres tangan semuanya oh siap, mana siap ya. Siapa yang mau ke depan? Langsung ke depan. 5 orang dulu. 5 orang dulu boleh? Ya. Nanti bisa aja yang dibagi sama aja. Nanti ibu. Jom naik kita. Jom tadi ya. Oh, tadi. Ya. Ini. Sebenarnya ini. Dia ulang kali tinggal ya, ulang kali tinggal enggak, kedah. Ya. Udah, ya di depan-depan lah. Depan semuanya. Siap. Siapa guru matematika? Bu Yuli, berat. Siapa yang kemarin ada di masjid ini? Oh, so. Siapa? Ya, kalau mau berwudu mana dulu? Lihat. Hah? Lihat. Tangan. Oh, tangan. So, deh. Siap. Ya, bacakan surat Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillah. Tuh, lihat sebenarnya. Ibu-ibu, usaha kepengen